شر بحق وشرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli nikmatin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kembali menggugah hati kita, karena kita bermajelis, berkumpul, ngaji, itu tujuannya adalah untuk menyentuh hati kita. Karena menyentuh hati itu bukan perkara mudah, perkara yang sangat-sangat sulit. Apalagi bagi yang punya kualitas hati yang diungkapkan dalam bahasa Al-Quran, faqasat qulubuhum, hatinya keras. Itu amat sulit, walaupun kita udah ngaji, udah zikir, tapi nggak selalu yang kita lakukan itu akan mampu menyentuh hati kita. Saya puluhan tahun ibadah, mungkin yang menyentuh hati kita hanya beberapa saat, beberapa kali. Karena hati saya keras. Mungkin bagi hati yang lembut, nggak ngaji pun bisa tersentuh hatinya. Nah, ada lagi di ayat yang lain, setiap apa yang ada ini akan menjadi sarana untuk menyentuh hatinya. Hingga dia berkata, ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban. Menyentuh hatinya. Kenapa? Karena kata nar itu adalah hati orang yang sadar. Orang kalau sadar pasti yang deket neraka. Kalau neraka enggak, yang gampang yang deket inget kuburan. Itu tanda ciri orang yang tersentuh hatinya. Yang deket inget mati. Pasti itu. Tok inget ya kubur. Inget mati. Maka al maut nasihah. Maut itu nasihat. Tapi ada juga orang yang udah sering lihat kematian, hatinya nggak kesentuh, ada juga. Bahkan dia membuat banyak kematian dengan cara menimbulkan berbagai macam konflik dan peperangan, seperti yang terjadi Palestina yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Dia melakukan hal-hal yang membuat orang lain hatinya tersentuh, tapi dia malah gembira, malah tertawa, malah puas, malah senang. Itu kualitas hati seperti itu. Nah, bagi orang yang hatinya lembut, air matanya nggak akan berhenti untuk menetes melihat kejadian yang seperti itu. Nggak kuat melihat anak kecil mengalami luka yang parah karena sebab ledakan bom, ya kan? Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Bagi orang yang keras hatinya dan bahkan hatinya sudah berubah, tidak lagi menjadi hati manusia, tapi berubah menjadi hatinya syaitan. Hatinya sudah berubah menjadi hatinya dedemit, jin, kufur. Jin dan yang muslim ya, hatinya baik. Yang hatinya sudah berubah menjadi hatinya dajjal. Kalau jin itu kejahatannya mungkin 1-2 puluhan orang. Tapi kalau dajjal itu bisa ratusan, ribuan, bahkan jutaan manusia. Dia tega melakukan kejahatan.
di atas Dajjal ada lagi yang hatinya lebih mengerikan lagi, yaitu iblis laknatullah minal syaitonir rajim. Dia seluruh manusia ingin dia hancur. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpul tujuan sasaran untuk menyentuh hati kita. Dan untuk menyentuh hati ini nggak mudah. Yang pertama, kita harus banyak mengingat kesalahan dan kekurangan kita. Muhasabah diri. Jadi kita duduk di dalam majelis ini, tujuan pertama adalah muhasabah diri. Dari minggu ke minggu kita ketemu, kita muhasabah itu. Setelah kita berangkat meninggalkan ini majelis, nanti kita langsung tuh mulai membuat sebuah perhitungan, hasibu, hitung. Yang dihitung jangan amal. Ini terbalik, ini salah menghitung yang salah ini. Ya akhirnya kita merasa punya untung besar, punya kebaikan, ternyata setelah dikalkulasi, ya kan? Sama kayak orang bisnis, kalau ngitung jangan hitungan kotor, hitungan bersih, net. Kita punya pemasukan nih banyak, belum tentu itu untung. Karena ada pengeluaran, ada resiko. Sama dalam amal, jangan hitung amalnya untuk diri itu. Hitung dulu tuh pengeluarannya, keburukannya, kesalahannya yang kita lakukan. Gak usah jauh-jauh. Salah sama orang tua, sama istri, salah sama diri sendiri aja dulu. Kenapa? Karena yang akan menghisap kita ya diri kita. Gitu. Yang pertama, yang akan mendampingi kita amal kita. Itu kita hisap tuh kekurangan-kekurangan kita. Kita sadarin. Gitu. Kita ingat-ingat. Tujuannya apa? Agar menyentuh hati kita. Wajilat qulubuhum, agar hatinya bergetar. Karena di zaman sekarang hati manusia itu makin kosat, makin keras, makin tutup. Udah disaksikan sebuah fakta yang sangat menyedihkan. Orang kadang-kadang masih santai aja. Ini kehidupan di dunia Islam ini parah sebenarnya. Udah kronis sama Islam itu sebenarnya. Awal kronis itu, Islam itu awal kronis nih. Tinggal kritisnya doang sebenarnya. Awal kronis itu ketika peristiwa terjadi yang namanya di padang Karbala. Kalau mau tahu sebenarnya Islam itu. Jadi Islam itu sudah mulai pupus, sudah mulai kronis di tempat asal tumbuhnya, di tanah Jazirah Arab yang ditandai dengan peristiwa padang Karbala, peristiwa konflik yang menimbulkan peperangan dan pembantaian, dan berkembang terus sampai sekarang, dan tersisalah peristiwa di Palestina. Sebenarnya walau secara kalkulasi, secara hitungan Islam besar, Islam kuat, Islam makin menyebar. Tapi sebenarnya yang menyebar itu bukan Islam secara kualitas, tapi di situ sudah ada campur tangan politik orang-orang di luar Islam. Dan dibuktikan fakta itu hari ini sangat memalukan, paling memalukan. Dikelilingi negara-negara Islam, kok bisa
Saudara kita diperlakukan seperti itu. Di mana Islamnya? Di mana kebenarannya? Kawan. Hah? Justru malah dari Indonesia yang jauh menyeberangi lautan, menyeberangi pulau, bisa sampai ke sana memberikan bantu. Memalukan. Nggak pantas. Kalau itu terjadi di Kashmir masih pantas, karena dikelilingi oleh bukan orang-orang Islam. Terjadi umpamanya di Bosnia dulu masih pantas, karena dikelilingi orang Eropa. Terjadi di Afghanistan masih pantas. Ini terjadi di Palestina. Mana? Islam negara Arab katanya. Mana? Omong besar, karena perjanjian, tidak ada lagi perjanjian apapun yang manakala sudah melakukan sebuah perbuatan yang namanya pembunuh. Hilful fudul. Itu jahiliyahnya orang Arab zaman dulu ini masih bagus dibandingkan orang zaman sekarang. Itu nggak pembunuhan, cuma pemboikotan. Itu, bayangkan coba. Tapi di manakala dikatakan bahwa itu hal yang salah, mereka terima. Dan tidak ada perjanjian apapun dan sumpah apapun yang membolehkan kita melakukan perjanjian itu dan sumpah itu yang manakala menghalalkan dan membiarkan terjadinya sebuah kezaliman yang ada dalam Islam. Itu. Saya janji nggak akan belain si Anu. Iya, kalau hal-hal yang lain, tapi kalau hal yang terjadinya sebuah pembantaian, nggak berlaku itu perjanjian. Tidak ada perjanjian apapun yang membolehkan dan membiarkan sebuah pembantaian terhadap kaum-kaum lemah. Nggak boleh. Kecuali sesama kaum kuat, dia perang, silakan aja. Itu makanya ini juga peringatan juga buat orang-orang Islam. Kalau mau bertempur jangan dekat-dekat umat yang lemah. Nabi nggak pernah itu kalau mau perang di dalam kota atau di tempat-tempat yang anak perempuannya nggak ada, dicari tempat. Orang zaman dulu begitu, kalau mau tempur cari tempat. Orang kafir zaman dulu juga gitu juga sama, sportif. Ini enggak ya kan? Gitu. Yang satu ngumpetnya di tempat-tempat sipil, yang satu senang nggak peduli mau sipil nggak sikat hati. Berarti artinya apa? Kasus konflik ini hanya bisa diselesaikan kalau seluruh umat Islam turun tangan. Tapi umat Islam ini tinggal sedikit. Mana? Yang bergerak Indonesia, Turki, mana sih? Yang lain-lainnya, wah itu kaya-kaya semuanya orang Arab. Mana? Fakta Islam loh. Islam dibantai di negara Islam sendiri, di tempat nggak jauh lahirnya Islam. Ironis kan? Ironis. Malah yang dari Indonesia jauh-jauh sono sibuk. Tetap mau jauh juga kita punya wajib. Kan ada yang dekat, nggak bisa. Kalau dekat manakala mengetahui sesuatu harus. Karena itu sebuah kezaliman yang yang namanya kital, itu kezaliman yang besar seperti itu. Sesuatu yang paling dilarang oleh Allah dan Rasulnya, baik dari zaman Nabi Muhammad SAW ataupun di zaman Rasul-Rasul sebelumnya, seperti yang tertera dalam Ten Commandment, dalam Taurat, dalam Talmud, dalam Zabur. Hukum yang pertama itu yang dilarang adalah manakala setelah tidak mempersekutukan Allah. Yang kedua, tidak boleh membunuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Ini harus jadi pelajaran kita dan harus menyentuh hati kita. Dan semakin tua zaman, semakin tipis kemurnian hati manusia dan semakin langka nurnya iman itu. Di garis bawah ini tanda-tanda akhir zaman. Yang nanti lahirlah puncaknya Dajjal sebenarnya nggak hebat. Kalau menurut
analogi saya. Hanya dia lahir di saat manusia sudah pada rapuh gitu. Contohnya nih, kita punya anak kecil baru gede, ya kan? Baru remaja deh, tumbuh tinggal di orang-orang tua yang rentak. Kira-kira hebat nggak dia? Hebat lah. Hah? Yajid nih, anaknya Abarib nih, masih muda nih, taruh di tempat kakek-kakek yang pada jompo. Hebat gak Yajid? Hebat. Itulah kehidupan. Kenapa Dajjal dikatakan hebat? Ya karena manusianya pada rapuh. Dan dialah manusia yang paling kuat, makhluk yang paling kuat bertahan dalam kerapuhan, tapi memiliki mental yang buruk. Seperti itu. Dan itulah dia akhirnya menguasai manusia. Karena kalau kita baca redaksi hadis kan kemudian bahasanya mistis, ya kan? Mistis bahasanya. Itu Dajjal tuh punya kekuatan mistis kan begitu. Gitu. Karena yang namanya mistis itu kan sesuatu yang logika yang belum ditemukan kan, rumus dan rahasianya. Maka dikatakan mistis seperti itu. Contohnya Allah masih mistis tuh, ya kan? Iya dong, nggak ditemui rahasianya kan? Malaikat masih mistis. Cuma kan orang Indonesia kalau mengartikan mistis itu selalu yang horor. Yang namanya mistis itu sesuatu yang sifatnya abstrak, yang masih goib, ya kan? Nah, itu bahasa aslinya mistis gitu. Kita kan udah bahasa Indonesia kan campur dari bahasa Arab, bahasa ya Inggris, bahasa Yunani, ya kan? Itu campur jadi bahasa Indonesia, bahasa daerah campur jadi itu kata-kata. Ini misteri buat kita. Kalau sesuatu itu belum diketahui logikanya, belum diketahui rumus-rumusnya, kalau tahu ya nggak jadi mistis lagi buat kita. Yang nanti puncaknya terakhir adalah terbukanya puncak kerahasiaan.